Untuk mengetahui kondisi terkini tempat bentrokan warga di Desa Puger, Jember, Jawa Timur, kita bergabung dengan Aditya Nugroho di sana. Adit, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya. Baik, pasca bentrokan di Pondok Pesantren Darus Solihin di Puger Kulon, Kecamatan Puger, Jember, saya akan melaporkan kondisi terkini. Untuk melaporkan kondisi terkini, saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Jember, Bapak Jalal, untuk menanyakan sebenarnya apa yang menjadi pemicu atau kenapa daerah Puger ini seringkali terjadi bentrokan, seolah-olah bentrokan di sini sudah menjadi semacam bahaya laten yang sudah tertanam di masyarakat Puger. Saya akan menanyakan tentang kondisi ini. Di sebelah saya sudah ada Bapak Jalal. Ya, Pak Jalal, boleh Anda ceritakan sedikit sebenarnya apa yang terjadi di Pondok Pesantren Darus Solihin ini? Ya, ini ada pertentangan dari dua kelompok yang klasik, yang ada sedikit beda pemahaman, kemudian juga ada hal-hal yang bersifat subjektif pribadi dari masing-masing kelompok. Dan ini kejadian ini sudah berjalan agak cukup lama, 2-3 tahun. Kami dengan pihak aparat keamanan, bahkan dengan Majelis Ulama Indonesia Jember dan beberapa tokoh agama atau masyarakat Jember berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan. Dan alhamdulillah itu ada satu kondisi yang cukup membaik, tapi memang belum sempurna 100%. Kondisi konflik ini dapat kita selesaikan karena yang kita hadapi adalah manusia, tidak bisa instan. Tetapi ada kejadian yang kami cukup sesalkan kemarin dari salah satu kelompok di mana sudah kita imbau, bahkan dilarang oleh pihak kepolisian untuk tidak keluar walaupun itu adalah untuk menjalankan sebuah perayaan dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia. Baik Pak, kalau misalnya kita lihat masalah karnaval kemarin itu menjadi sumber atau menjadi pemicu dari bentrokan. Sebenarnya ada bahaya laten apa di Puger ini sehingga hanya karena sebuah karnaval lalu terjadinya bentrokan antara dua kelompok yang berbeda ini? Ya, jadi bukan karena karnavalnya sebetulnya, tapi ada satu kelompok yang kalau eksistensinya ini muncul, kelompok yang lain yang tidak berkehendak. Kalau kelompok ini eksistensinya muncul itu, jadi karnaval ini kan hanya sebuah sarana saja gitu ya. Baik. Ya. Selanjutnya upaya apa sebenarnya yang Anda lakukan untuk melakukan antisipasi agar kedua belah pihak ini tidak terjadi bentrokan susulan? Ya, sebetulnya secara formal itu sudah kita selesaikan, ada pernyataan dari masing-masing pihak untuk menjaga ya. Terus kemudian yang kedua mengadakan suatu rujuk damai, dan ini sudah kita lakukan 1 tahun yang lalu. Di dalam perjalanan waktu kita pun masih belum yakin karena memang itu perlu waktu yang cukup lama ya. Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan di lapangan terdapat 1 korban tewas. Apakah korban tewas ini juga akan memicu lagi kembali bentrokan yang dulu mungkin sudah pernah terjadi setahun lalu? Gimana Pak? Ya, saya sebagai Bupati Jember ikut prihatin terhadap peristiwa ini. Tapi kita doakanlah mudah-mudahan almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sesama umat Muslim harus saling mendoakan. Kemudian yang kedua, saya dengan Pak Muspida, Pak Kapolres dan Pak Dandim berupaya semaksimal mungkin bahwa ini adalah sebuah ujian yang harus kita hadapi bersama. Dan saya minta kepada seluruh warga masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang berkonflik, dapat menawan diri, percayakan seluruh persoalan pada kami, dan kami khususnya dari pihak kepolisian akan memproses segala sesuatu ini sesuai dengan hukum yang ada. Terkait masalah pengamanan, sebenarnya apa yang sudah Anda upayakan bersama dengan Muspida tadi Pak? Ya, yang pertama sebelum kejadian, sebetulnya beberapa hari sebelum kejadian, Muspida sudah mengadakan rapat konsolidasi bahwa pawai tersebut atau karnaval walaupun kecil-kecilan di tingkat desa ya, itu sementara tidak usah lah gitu ya, karena akan memancing suatu keributan. Tapi nampaknya di lapangan walaupun sudah dilarang dan sudah dibrigade oleh pihak kepolisian, dari pihak penyelenggara masih nekat gitu ya. Untuk masalah petugas keamanan gabungan yang diterjunkan ini kan juga untuk mengantisipasi adanya serangan susulan. Berapa personil yang saat ini sudah diturunkan untuk mengamankan agar tidak terjadi serangan susulan ini? Ya, jumlah personil ini saya tidak tahu persis, tapi yang jelas dari pihak TNI dan Polri, kalau sekitar hampir 1000 ada ya, lebih kurang ya saat ini di dalam rangka untuk satu
supaya tidak ada konflik di antara kedua itu. Yang kedua, dalam rangka menjaga rasa aman dari masyarakat itu sendiri. Tapi alhamdulillah sampai saat ini situasi terkendali dan kondusif. Tadi kita saksikan bersama, pemakaman juga berlangsung dengan hikmat ya. Baik. Terakhir Pak Jalal, sebagai Bupati, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Anda agar kebentrokan tidak terjadi lagi? Ada yang ingin Anda sampaikan? Ya, kepada seluruh masyarakat Jember dimanapun saja berada, saya selaku Bupati Jember, khususnya rakyat Puger yang saya cintai, saya memohon dengan sangat kepada saudara-saudara saya di Puger, di Jember, untuk melihat dengan mata jernih, ya, dengan hati yang jernih dan kepala yang dingin. Persoalan ini adalah sebuah ujian bagi kita semua. Mari kita selesaikan dengan hukum, kita percayakan kepada Bapak Polisi yang akan meroses ini. Dan sudah berjanji Pak Kapolda akan menyelesaikan dengan setegas-tegasnya. Kepada masyarakat sekitar Puger untuk mari kita bekerja lagi dan kembali ke rumah masing-masing, kita bersaudara lagi ya.